Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Mengapa hanya Thailand yang bebas dari penjajahan? Bayangkan, Anda hidup di Asia Tenggara pada abad ke-19. Semua negeri di sekitar Anda jatuh ke tangan bangsa Eropa. Indonesia dikuasai Belanda, Malaysia dipegang Inggris, Vietnam dan Kamboja berada di bawah Prancis. Filipina menjadi koloni Spanyol, lalu Amerika. Lautan dan daratan dipenuhi bendera asing. Tapi di tengah lautan negara jajahan itu, ada satu kerajaan yang tetap tegak berdiri, tidak tunduk, tidak hancur, tidak dijajah. Kerajaan Siam atau yang kita kenal hari ini sebagai Thailand. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah kerajaan kecil di tengah perebutan kekuasaan itu bisa selamat? Apa mereka punya pasukan super? Atau ada rahasia gelap di balik sejarahnya? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke awal abad ke-19, ketika kekuatan Eropa sedang berada di puncak kejayaan. Saat itu, mesin uap, kapal perang, baja, dan senjata api modern menjadikan bangsa Asia tak berdaya melawan Barat. Asia Tenggara pun menjadi incaran kaya akan rempah-rempah, emas, dan jalur perdagangan strategis. Inggris menyerbu dari barat melalui India dan Burma. Prancis mendorong kekuasaan dari Vietnam, Laos, dan Kamboja, dan Siam berada tepat di tengah. Secara logika, Siam seharusnya jadi korban berikutnya, tapi kenyataannya justru mereka yang lolos. Rahasia pertama ada pada kepemimpinan. Pada masa kritis itu, Siam dipimpin oleh Raja Mongkut atau Rama. Sebelum menjadi raja, Mongkut adalah seorang biksu selama 27 tahun. Di masa itu, ia mempelajari bahasa Inggris, Latin, bahkan astronomi barat. Ia berkorespondensi dengan diplomat dan misionaris asing. Dan ketika ia naik tahta, ia sudah tahu melawan Eropa dengan pedang adalah bunuh diri. Maka ia memilih senjata yang lain, yakni diplomasi. Salah satu langkah briliannya adalah menandatangani perjanjian Bowring dengan Inggris pada 1855. Memang perjanjian ini memberi hak istimewa kepada Inggris dalam perdagangan, tapi di sisi lain, Inggris jadi punya alasan untuk menjaga Siam tetap ada sebagai negara penyangga antara wilayah koloni mereka dan wilayah Prancis. Coba deh teman-teman pikirkan, kalau kalian jadi Inggris atau Prancis, lebih enak mana? Menyerang Siam dan bikin perang besar, atau biarkan dia jadi tembok alami yang memisahkan kalian dari rival kalian? Nah, disinilah kepintaran Siam bermain. Tapi diplomasi saja tidak cukup. Anak Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn atau Rama kelima, melanjutkan strategi itu dengan langkah besar, modernisasi. Ia mengirim bangsawan muda belajar ke Eropa, membangun sekolah-sekolah modern, jalur kereta api, sistem pajak baru, bahkan menghapus perbudakan secara bertahap. Dunia barat pun melihat Siam bukan sebagai kerajaan terbelakang, tapi sebagai negara yang beradab dan mau belajar. Dan ketika kamu dipandang beradab, alasan untuk menjajahmu jadi semakin tipis. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Siam harus menyerahkan wilayah besar Laos ke Prancis, Kedah dan Perlis ke Inggris. Tapi ini adalah sebuah strategi pengorbanan untuk menyelamatkan raja. Lebih baik kehilangan sebagian daripada kehilangan segalanya. Ada juga faktor keberuntungan geografis. Letak Siam yang tidak punya pelabuhan laut strategis langsung menghadap samudra besar membuatnya tidak terlalu penting untuk dijadikan basis militer utama. Medan tropisnya pun sulit ditembus, sehingga inflasi skala besar tidak praktis. Kalau kita pikir-pikir, apakah strategi ini bisa diterapkan di masa sekarang? Kalau negara kita lemah secara militer, apakah diplomasi dan pengorbanan sebagian bisa menyelamatkan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena aku penasaran dengan sudut pandang kalian. Dan begitulah, dari abad ke-19 sampai kini, Thailand tetap berdiri sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah menjadi koloni barat. Mereka membuktikan bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tapi kecerdikan membaca situasi. Kadang yang terpenting bukan melawan sekuat tenaga, tapi tahu kapan harus menunduk, kapan harus mundur, dan kapan harus bergerak maju. Jadi, lain kali kalian mendengar kata Thailand, ingatlah ini adalah negeri yang menari di tengah badai kolonialisme dan berhasil keluar tanpa luka parah bukan karena mereka tak pernah diserang, tapi karena mereka tahu seni bertahan hidup. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa untuk bertahan, kita tidak harus menjadi yang terkuat, tapi harus menjadi yang paling cerdas membaca situasi. Dan kadang pengorbanan sebagian adalah harga yang wajar demi menyelamatkan keseluruhan. Aku mau tanya ke kalian, kalau kalian berada di posisi Thailand saat itu, apakah
kalian akan mengambil langkah yang sama atau justru memilih berperang habis-habisan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena diskusi ini pasti seru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah sejarah yang luar biasa seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, sejarah bukan hanya cerita masa lalu tapi cermin untuk masa depan. Salam sejarah.